Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal amin Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah hingga sekarang kita masih diberi taufik oleh Allah sehingga bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban harian kita. Termasuk di pagi hari ini pun kita melakukan kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Semoga Allah selalu mencurah-curahkan ridhonya kepada kita, mencurah-curahkan rahmatnya kepada kita. Di pagi hari ini saya akan melanjutkan pembahasan minggu kemarin, yaitu visi hidup seorang muslim adalah bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Hasanah fid dunya, hasanah fil akhirat. Kemudian hasanah di dunia sudah saya jelaskan ada 7 poin. Kemudian sekarang membahas hasanah di akhirat. Orang baru dikatakan hasanah di akhirat bila menemui 4 hal. Pertama, husnul khotimah, bisa menutup usia dengan perilaku-perilaku yang baik, menutup usia dengan amal-amal yang soleh. Namun ingat, menutup usia dengan amal-amal soleh itu tidak gampang, karena semuanya itu sangat amat rahasia Allah. Sehingga secara umum manusia menutup usianya itu ada 2. Ada yang disebut dengan husnul khotimah, ada yang disebut dengan su'ul khotimah. Kemudian Nabi Muhammad pernah bersabda, sungguh ada manusia sejak balik melakukan amalan-amalan seperti amalnya ahli surga, sehingga setelah antara dia dan surga tinggal 1 hasta, ternyata dia berbalik menjadi orang kafir, berbalik menjadi orang munafik, berbalik melakukan dosa-dosa besar. Akhirnya pas waktu itu meninggal dunia. Lah karena dia meninggal dunia, otomatis dia mengakhiri hidup dengan su'un, keburukan-keburukan. Akhirnya gagal masuk surga, malah masuk ke dalam neraka. Kemudian ada pula kata Nabi, manusia sejak balik melakukan amalan-amalan seperti amalan ahli neraka, sehingga antara dia dan neraka tinggal 1 hasta. Ternyata dia insaf, sadar, tobat, masuk Islam. Begitu Islam meninggal dunia, maka gagal masuk neraka, berhasil masuk ke dalam surga. Hal ini banyak contoh-contoh. Di antaranya Nabi Muhammad mempunyai tetangga yang beragama Yahudi.
Nabi Muhammad mendengar tetangganya sakit. Karena tetangga sakit berarti ada hakul jari, hak tetangga, Pak ya. Jadi panjenengan itu punya hak banyak. Pertama, hak sesama Islam. Yang kedua, hak kerabat. Yang ketiga, hak tetangga. Kalau tetangga panjenengan orang Islam, kalau tetangga panjenengan kerabat, berarti dia punya 3 hak yang wajib panjenengan penuhi. Hak kerabat ada, hak sesama Islam ada, kemudian hak tetangga ada. Kalau tetangga panjenengan pertama kerabat, kedua Muslim, berarti hanya punya 3. Kalau tidak kerabat, tidak Islam, namun dia tetangga kita, berarti hanya punya 1 hak. Di antara hak itu apa? Begitu dia sakit, Nabi Muhammad sambang. Setelah Nabi Muhammad duduk di dekat kepalanya, lah kok Nabi Muhammad matur, "Hei Yahudi, aslim, taslam, Islamlah kamu agar kamu selamat." Ternyata dia mau, sehingga dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Setelah mengucapkan kata-kata itu, lah kok plus menutup usianya. Masa Allah Nabi Muhammad senang sekali, wajhuhu kal madhabah. Wajah Nabi seperti sepotong emas, Pak, cerah sekali. Kemudian Nabi Muhammad berdiri sambil memegang dadanya seraya mengatakan, alhamdulillah alladzi anqadhahu minanar. Segala puji milik Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Bayangkan, dari balik hingga menjelang ajal, antara dia dan neraka sudah tinggal sibron, 1 jengkal, atau dhiro'an 1 hasta. Lah kok dia masuk Islam, setelah Islam kemudian meninggal dunia, maka surgalah tempat dia. Kalau jenengan meri, monggo, Pak, nggak usah ibadah dulu. Besok ketika 1 jam 2 jam mau meninggal, monggo baru masuk Islam. Yang penting jenengan sudah kenalan dulu sama Mas Israil. Kapan kita mati. Gara-gara itulah maka Nabi Muhammad mengatakan di dalam hadis Bukhari, innamal a'malu bil khawatimi. Sesungguhnya amal-amal manusia itu dilihat akhirnya, bukan awalnya. Awalnya bisa baik, bisa jahat, namun yang menjadi penentu adalah akhir. Itu untuk di dunia loh. Beda dengan hidup di alam barzah, awal dulu penghisapannya. Beda dengan hidup di akhirat, penentuannya awal dulu. Namun untuk hidup di dunia, penentuannya adalah akhir. Makanya Abu Bakar selalu berusaha zahir dan batin, sehingga dia selalu berdoa kepada Allah, Allahumma ja'al khaira umri akhirah wa khaira amali khawatimahu wa khaira yaumi yauma alqaka. Ya Allah,
jadikanlah sebaik-baik umurku adalah di akhirnya, dan jadikan pula sebaik-baik amalku di akhirnya, dan jadikan pula sebaik-baik hariku adalah hari ketika ketemu kepada Engkau. 3 poin yang diminta oleh Abu Bakar, dan itu terus-menerus dilaksanakan. Kalau panjenengan tidak hafal bahasa Arabnya, boleh menggunakan bahasa Indonesia, karena ini bukan azan. Kalau azan bahasa Arab ya, bukan sholat. Kalau sholat sudah ada bahasanya. Namun berdoa mohon kepada Allah secara bebas, menggunakan bahasa apapun bebas. Kemudian perlu diketahui, orang yang bisa menutup usia dengan husnul khotimah ini merupakan anugerah Allah yang paling besar. Sudah tidak ada bandingannya. Ditukar dengan emas sepenuh bumi tidak bisa. Karena saking hebatnya, karena husnul khotimah merupakan pintu gerbang pertama untuk kesuksesan hari-hari berikutnya. Beda dengan su'ul khotimah. Su'ul khotimah adalah satu gerbang penderitaan, kesengsaraan untuk menuju kesengsaraan yang berikutnya. Namun perlu diketahui, orang kalau bisa menutup usia dengan husnul khotimah dipastikan surga. Namun orang yang menutup usia dengan su'ul khotimah ada 2. Ada khuludun finnar, kekal di dalam neraka. Namun ada yang berada di neraka untuk sebentar. Setelah dosa-dosanya hilang, dicuci oleh Allah di telaga neraka, tinggal imannya, maka baru bisa masuk ke dalam surga. Tinggal panjenengan kepingin mampir dulu apa tidak itu. Ya kalau mampir di restoran lah ya seneng ya. Tapi kalau mampir di neraka dulu baru pindah ke surga, walaupun pengalaman na'udzubillah min dzalik. Makanya perlu diketahui apa yang menyebabkan su'ul khotimah, yang menyebabkan seseorang kekal di dalam neraka. Ulama-ulama membuat oret-oretan, Pak. Di antaranya pertama asyirku, karena melakukan kesyirikan. Gara-gara syirik maka kekalah dia di dalam neraka, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah surat yang kelima ayat 72. Innahu mayyusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Sesungguhnya siapapun yang melakukan kesyirikan terhadap Allah, maka Allah mengharamkan dia surga. Surga haram untuk dia. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembali dia adalah neraka. Karena di akhirat itu tempat hanya 2. Kalau tidak surga, ya neraka. Nah, kalau surga sudah diharamkan oleh Allah, maka otomatis dia wajib masuk ke dalam surga. Di dalam hadis lain diterangkan, Pak, ada seseorang yang mau berbaiat dengan Nabi Muhammad untuk menyatakan diri masuk Islam. Yang 5 diterima keislamannya, yang 1 tidak diterima. Kemudian Nabi diprotes, mengapa kami berenam datang menyatakan diri masuk Islam, yang 5 diterima, yang 1 tidak. Ternyata Nabi menjawab,
Karena di tangannya ada jimat. Siji sing dirumat. Selama jimat itu ada di tangannya sampai dia mati, maka dia tidak akan selamat. Berarti tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Akhirnya temannya Pak memberitahu, Cak, mengapa sampeyan tidak diterima Islamnya? Karena di tangan sampeyan ada jimat. Akhirnya langsung dilepas, dipecah, kemudian dia menghadap Nabi lagi, barulah diterima. Mengapa demikian? Karena orang mestinya harus as-somadu, menggantungkan diri kepada Allah. Ternyata dia tidak menggantungkan diri kepada Allah, justru bergantung dengan jimat-jimat itu. Itu diantara apa? Cabangan-cabangan kesirikan, meninggalkan Allah, mengutamakan jimat-jimat itu. Kemudian yang kedua, su'ul khotimah yang menyebabkan kekal di neraka adalah an-nifaku, kemunafikan. Kemunafikan. Namun ingat, nifak, kemunafikan itu ada dua. Ada munafik amali, perilaku. Ada munafik iktiqadi, akidah. Kalau Nabi Muhammad mengatakan tanda munafik itu ada tiga, Pak ya. Bila berbicara berbohong, bila berjanji ingkar, khilaf, ya, maka panjenengan tahu orang Islam pun banyak yang bohong, Pak ya. Orang Islam pun banyak yang tidak menepati janji. Apakah dia termasuk munafik? Jawabannya tidak. Dia disebut nifak amali. Orang Islam tapi perilakunya seperti orang munafik. Sehingga tetap dosa, Pak, tapi tidak dikatakan munafik. Baru dikatakan munafik asli apabila iktiqadi, munafik kepercayaan. Sehingga hati nuraninya kafir, mulutnya saja yang mengaku-ngaku muslim, kemudian perilakunya munafik, namun ucapan dan penampilannya saja yang Islam. Begini ini biasanya apa? Dibuka oleh Allah rahasia hatinya ketika mau meninggal dunia. Panjenengan tahu mengapa ada orang beribadah puluhan tahun kemudian tetap masuk ke dalam neraka? Itu karena Allah membuka rahasia dia. Sebetulnya dia itu orang kafir, namun karena di lingkungan orang Islam sholat dia ikut sholat, orang Islam perang dia ikut perang. Akhirnya apa? Dia ketika wafat tetap su'ul khotimah, dibuka rahasianya oleh Allah. Suatu contoh, Pak. Abdullah bin Ubay bin Ka'ab itu biasa sholat berjamaah dengan Nabi. Nabi Muhammad perang dia ikut perang, membantu Nabi. Ketika Nabi Muhammad rapat dengan para sahabat, dia pun ikut rapat. Namun ketika dia wafat, anaknya yang solih, Pak, lapor kepada Nabi, "Bi, ayah saya meninggal. Tolong Bi ikut mensolati Bi." Kata Nabi, "Oke." Setelah Nabi Muhammad datang, Nabi Muhammad mau sholat, Umar protes, "Bi, orang seperti itu kok disolati? Dia kan munafik, Bi. Ngapain kok disolati?" Kata Nabi Muhammad, "Mar, aku diberi informasi oleh Allah. Aku mintakan dia 70 kali atau tidak mintakan ampunan kepada dia, Allah tetap tidak akan mengampuni. Seandainya
aku memintakan ampun kepada Allah untuk dia lebih dari 70 kali, kok Allah mau mengampuni, aku tetap akan memintakan ampun. Makanya Nabi terus Pak mamun salati. Alhamdulillah Jibril segera datang menyampaikan ayat wala tusolli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala qabri. Wahai Nabi Muhammad dan orang Islam, janganlah kamu mensolati orang kafir yang mati. Dan jangan sampai kamu berdiri di atas kuburnya untuk memintakan ampun. Gara-gara ayat itu Nabi langsung mundur. Sehingga para sahabat tidak mau menyolati. Namun jelas kan tidak bisa mengklaim, oh tonggoku munafik, tidak bisa Pak. Wong Nabi Muhammad saja tidak tahu kok. Baru tahu ketika Allah memberi tahu. Sehingga panjangan tidak boleh suudzon. Cukup kalau dohirnya sobo masjid, dohirnya sholat, dohirnya kajian ya ikut kajian, maka kita cukup menilai orang secara dohir. Nahnu nahkumu bid-dhawahir wallahu yatawalla sarair. Urusan dohir ini kita Pak, menilai orang secara dohirnya, sementara rahasia hatinya kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Sehingga orang tidak boleh suudzon. Makanya pernah Nabi Muhammad marah berat kepada Usamah. Karena Usamah sudah membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Akhirnya Usamah dipanggil oleh Nabi, kemudian tanya, apa betul kamu membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah? Kata Usamah, betul. Kenapa? Qad auja al muslimin, karena dia itu betul-betul menyakitkan hati orang Islam. Bayangkan di tengah peperangan, dia itu secara sembunyi-sembunyi lalu nyerang orang Islam, sehingga del 3 orang Islam mati. Lalu dia kabur bersembunyi. Begitu orang Islam lengah lagi, dia nongol lagi, nyerang lagi, sampai banyak korban lagi. Akhirnya saya dan teman saya Ansor bersembunyi mengintai dia. Begitu dia nongol yang ketiga, saya sergap, dia kabur. Saya kejar, dia kencang, saya lebih kencang. Ternyata dia terdesak sehingga tidak bisa lari. Begitu saya mengayunkan tombak, lah kok mengucapkan la ilaha illallah. Teman saya mundur, tidak jadi mukul, saya langsung tembak saja, terus gitu. Karena saya tahu dia mengucapkan la ilaha illallah karena khaufan min silahi, takut pedangku. Masa Allah marah Nabi semakin bertambah Pak. Kamu kok tahu? Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah itu karena takut pedang kamu, apa sudah kamu pecah hatinya sehingga kamu bisa mengetahui dia mengucapkan la ilaha illallah karena takut pedang kamu? Begitu Pak. Padahal di waktu perang Pak ya, dia banyak membunuh orang Islam. Begitu mengucapkan la ilaha illallah, tidak boleh dianggap kafir. Sudah Islam, semua kesalahan yang dilakukan terhapus semua. Itulah namanya apa? Dinul maghfirah. Islam itu betul-betul agama pengampunan. Segudang dosa yang dikerjakan sebelum Islam, begitu masuk Islam terhapus. Dan kita tidak boleh bersuudzon terhadap orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian diteruskan,
Jadi yang menyebabkan su'ul khotimah, yang kekal di dalam neraka, yang kedua adalah nifak al-i'tiqadi. Dan ini urusan Allah dengan dia, panjenengan tidak boleh menentukan dia munafik, dia tidak boleh, Pak. Wong Nabi Muhammad saja baru tahu kalau ada bocoran dari Allah. Namun ada sahabat yang mirip-mirip Nabi, yaitu sahabat Hudzaifah. Dia itu tahu, Pak. Membaca orang tahu, oh ini muslim kholis, murni. Oh kalau ini munafik. Makanya ketika Umar jadi khalifah, Umar tanya, "Hei Hudzaifah, lihat kepribadianku. Ada kemunafikan apa tidak?" Tidak ada. Coba lihat karyawanku yang ada di kantorku ini, ada yang munafik apa tidak? Wakeh. Betul kan? Akhirnya Umar ketika sholat subuh menjadi imam, diapakan, Pak? Dibunuh kan? Siapa yang membunuh? Ya karyawannya sendiri. Karena memang pada waktu itu pegawai Umar itu banyak yang munafik, kafir tapi pura-pura Islam. Sementara Umar menilai orang secara zahirnya kok senyum-senyum, berarti api kan, gitu kan? Walaupun hatinya itu ada dendam kusumat, namun tidak masalah. Yang penting husnudzon kepada orang itu berpahala, suudzon kepada orang itu berdosa, maka Umar sudah bagus. Karena Umar tidak tahu mana yang muslim sejati, mana yang munafik. Kemudian yang ketiga, Pak, su'ul khotimah yang menyebabkan kekal di dalam neraka adalah qatlun nafsi, membunuh dirinya sendiri. Sehebat apapun dia, setaat apapun dia, sebanyak apapun ibadah yang dia lakukan, kalau qatlun nafsi, dia bunuh diri, maka semua kebaikannya hancur. Coba lihat di dalam sebuah hadis diterangkan, ada seorang pemuda, Pak, jaladun, sangat amat kuat, sehingga kalau perang bersama Nabi itu Masya Allah, mengagumkan, Pak. Setiap ada musuh datang, mesti lehernya putus. Setiap ada musuh mendekat, lehernya putus. Pokoknya dia bergaya seperti bugel Gajah Mada, Pak. Tahu apa ya? Seperti pamannya Yoko gitu. Ketika perang kan dal, leher musuh putus itu. Sampai sahabat-sahabat kagum terhadap kehebatan pemuda itu. Sampai dia ngomong kepada Nabi, Masawabi la sababa ilahwa. Tidak ada pemuda kesatria melebihi dia itu. Kata Nabi, huwa finnar, dia itu tempatnya di neraka. Masa Allah sahabat terkejut, Pak. Dia Islam dan aktif mengikuti perang bersama Nabi. Dan ketika perang tidak sembarangan, tidak hanya ikut-ikutan, tapi terus berada di baris depan itu. Lah kok Nabi mengatakan dia di neraka? Akhirnya sahabat yang mendengarkan ucapan Nabi tersebut mengikuti di belakang. Lah kok betul? Setelah dia dikepung oleh beberapa musuh, diserang depan, belakang, kiri, kanan, dia seorang diri walaupun dia hebat seperti apapun, dia terkena sabetan pedang. Langsung delosor. Karena tidak kuat penderitaannya, lah kok keris dia dicabut sendiri, lukanya ditambahi, Pak. Plus dan cepat meninggal dunia. Akhirnya menghembuskan nafas terakhir dengan cara bunuh diri. Masa Allah sahabat yang menyaksikan itu langsung lari menemui Nabi, bi sodakta, Anda benar, bi sodakta, Anda benar. Dia masuk neraka. Lalu sahabat bercerita, setelah dia dikepung oleh beberapa tentara kafir,
kemudian diserang bertubi-tubi, salah satu dari sabetan pedangnya mengenai badannya. Lalu dia ndelosor, begitu dia terasa sakit, karena tidak mau berlama-lama sakit, langsung pedangnya, kerisnya diambil sendiri, lukanya ditambahi, langsung menghembuskan nafas terakhir. Apa komentar Nabi? Dia mendahului takdir Allah. Sebetulnya Allah belum menghendaki dia meninggal dunia, namun karena dia sendiri yang melakukan, ya sudah, ben mati pisan. Akhirnya apa? Wafat dengan keadaan bunuh diri. Padahal Nabi Muhammad menyatakan berkali-kali, Pak, siapa yang mati dengan cara menikamkan senjata tajam ke perutnya, maka dia akan masuk ke dalam neraka, khalidan mukhalladan, kekal dan dikekalkan. Berarti bahasa Jawanya apa, Pak? Sakjek jumblek. Walaupun dia haji ping 40, umroh ping 72, kalau bunuh diri masuk neraka untuk selamanya. Dan ingat, di dalam neraka apa yang dilakukan? Dia selalu dikasih lading oleh malaikat, disuruh untuk menusuk perutnya sendiri. Yang bunuh diri pakai racun, di neraka akan diberi racun madiin neraka, kemudian disuruh menenggak sendiri. Yang menerjunkan dirinya dari lantai 27 lalu pecah, mati, Pak, ya. Maka besok ketika di neraka, kata Nabi, dia pun dibawa malaikat di puncak bukit yang ada di neraka, kemudian dilemparkan, dibawa lagi, dilemparkan lagi, abadal abadi, abada selamanya, al abadi isim jamak, Pak, selama-lamanya. Berarti apa? Sakjek jumlek, tidak ada harapan untuk keluar. 3 ini, Pak, yang harus dijaga, Pak. Jangan sampai kita ini melakukan kesyirikan, jangan sampai kita ini melakukan kemunafikan i'tiqadi, dan jangan sampai bunuh diri. Walaupun penderitaan seperti apapun, jangan sampai nekat. Karena ingatlah, la yukallifu nafsan illa wus'aha. Musibah apapun, ujian apapun yang Allah berikan kepada panjenengan, mesti ujian itu bisa panjenengan atasi, sehingga tidak perlu berputus asa sampai membunuh diri sendiri. Dianggap membunuh diri sendiri itu bisa menyelesaikan masalah, padahal justru malah mencelakakan dirinya untuk selama-lamanya. Kemudian yang menyebabkan su'ul khatimah, yang menyebabkan neraka hanya sementara, adalah orang yang suka melakukan maksiat. Iman ada, ibadah ada, namun suka melakukan maksiat. Dan anehnya, setiap melakukan maksiat tidak mau cepat-cepat bertobat. Karena apa? Masih muda. Karena apa? Usia masih panjang. Karena apa? Besok saja ketika sudah tua akan tobat, setelah tobat bersih lalu wafat. Ya, bisa seperti itu, Pak. Kalau kenal dengan apa? Ijra'il. Namun kalau tidak kenal, jangan. Karena apa? Usia itu di tangan Allah. Usia kita itu di dalam kerahasiaan Allah. Berapa banyak orang sakit-sakitan namun panjang umur, berapa banyak orang yang masih muda belia ternyata wafat. Kan begitu, kan? Maka yang paling bagus seperti Abu Bakar, selalu mohon kepada Allah agar hari-hari yang terbaik adalah di akhirnya, amal-amal yang terbaik adalah di akhirnya, umur yang terbaik adalah di akhirnya. Ini yang itu. Kemudian poin yang kedua, Pak, setelah husnul khotimah sebagai tanda kebahagiaan di akhirat, yang kedua adalah nyenyak
di alam barzah. Nyenyak di alam barzah. Lah, bagaimana maksudnya nyenyak di alam barzah? Di dalam hadis kan, riwayat Imam Bukhari itu yang menerangkan tentang pertanyaan kubur. Memang hadisnya banyak. Nanti saya terangkan. Untuk riwayat Imam Bukhari dijelaskan, setelah manusia masuk ke liang kubur, kemudian ditinggal oleh keluarga-keluarganya, maka malaikat Munkar Nangkir datang. Kemudian si mayit didudukkan, rohnya dimasukkan kembali, kemudian si malaikat menampakkan namatun, Pak, selembar kain atau kertas yang ada gambar manusia, Pak. Tapi bukan calon presiden, bukan calon gubernur, bukan calon bupati, Pak. Namun ada gambar seseorang. Kemudian malaikat tanya, "Ata'rifu surata hadza?" Wahai manusia, apakah kamu kenal dengan gambar orang ini? Kalau orang kafir, Pak, pasti dia mengatakan la a'rifuha, aku tidak kenal. Namun tonggo-tonggo saya, orang-orang lain mengatakan dia adalah gambar Muhammad. Akhirnya apa? Gambar dipukulkan oleh malaikat ke wajah si mayit. Berarti tidak lulus. Namun kalau orang Islam, Pak, ketika ditanya ata'rifu surata hadza, apakah kamu kenal dengan gambar orang ini? Dia mesti ngomong, "Na'am, iya, a'rifuha, aku mengenali dia. Hiya suratu Muhammadin, dia adalah gambar Nabi Muhammad." Kata malaikat, "Sodakta, Anda betul." Setelah itu langsung malaikat ngomong, "Nam solihan." Nam, tidurlah. Solihan dengan nyenyak, loh, Pak. Berarti kalau ada orang mukmin mati dalam keadaan husnul khotimah, harapan ketika hidup di alam barzah itu tidur dengan nyenyak. Kalau ngelilir terbangun, dia diperlihatkan surga, senang, tidur lagi, nyenyak lagi. Begitu terbangun diperlihatkan surga, dia senang lagi, kemudian tidur lagi, nyenyak lagi. Karena tidurnya nyenyak, Pak, maka seperti Ashabul Kahfi, 309 tahun tidur tidak ngelilir sama sekali, Pak, ya. Sehingga ketika bangun dia beranggapan yauman au ba'dha yaumin, hanya tidur sehari atau setengah hari, saking nyenyaknya. Seperti Nabi Uzair tidur 100 tahun, begitu bangun ditanya oleh malaikat yauman, hanya sehari, au ba'dha yaum, atau hanya sebagian hari. Lah itulah enaknya, Pak, orang yang sukses ketika sukses di akhirat, tidur di alam barzah bisa dengan nyenyak, sehingga ketika bangkit dari kubur apa yang diucapkan? Lihat di dalam surat Yasin, Pak, ya. Setelah apa? Setelah dia bangkit dari kubur, maka dia mengatakan, "Mam ba'asana mim marqadina hadza." Siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Hadza ma wa'adar rahman. Inilah janji yang pernah dijanjikan oleh Allah ketika kami masih hidup. Wa sadaqal mursalun, dan benarlah apa yang diinformasikan oleh para rasul. Surat Yasin, surat yang ke-36 ayat 50 hingga 52. Bayangkan. Lah, pertanyaannya, kira-kira kita besok ini bisa tidur nyenyak di alam barzah apa tidak?
Karena hidup di alam barzah itu jauh lebih lama bila dibanding dengan hidup di dunia. Coba Nabi Adam hingga sekarang sudah berapa, Pak? Nabi Muhammad dengan sekarang kan kita bisa menghitung, kan lama. Sementara kita hidup di dunia antara 60 dan 70. Lewat dari itu kan sedikit gitu. Nah, kalau tidak nyenyak kan penderitaan yang luar biasa. Begitu. Kemudian hadis lagi tentang pertanyaan kubur, Pak, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad itu ada 3, Pak. Setelah mayat dimasukkan ke dalam kubur, kemudian ditinggal oleh keluarganya, malaikat menanyakan 3 hal. Pertama, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Yang kedua, waman ursila ilaika, siapa rasul kamu? Disingkat, waman nabi yuka, siapa nabi kamu? Yang ketiga, wama dinuka, apa agama kamu? Pertanyaan ini, Pak, kalau ditanyakan sekarang, Pak, ketika masih hidup, jangankan panjenengan tidak lulus, Pak. Orang kafir pun pasti lulus. Namun yang bertanya bukan dosen pembimbing panjenengan, Pak. Yang bertanya bukan guru panjenengan. Dan tempat pertanyaan pun bukan di sekolahan gitu. Di alam barzah. Yang tanya malaikat mungkar dan nakir, sehingga kalau tidak betul-betul faham tidak akan bisa menjawab. Makanya Nabi meneruskan, setelah ditanya oleh malaikat man rabbuka, kalau orang mukmin beneran pasti bisa menjawab, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Waman nabiyuka, siapa nabimu? Nabi Muhammad, nabiku adalah Muhammad. Wama dinuka, apa agamamu? Dini Islam. Malaikatnya godek-godek, Pak. Sodakta, kamu benar. Kamu kok tahu kalau Allah Tuhanmu? Kamu kok tahu Muhammad nabimu? Kamu kok tahu Islam agamamu? Dari mana? Kata si mayit, qara'tul Quran, karena aku membaca Al-Quran, wa tadabbartu ma fi, dan aku merenungkan isi kandungannya. Gara-gara itulah aku kenal kepada Allah, kenal kepada Nabi Muhammad, kenal terhadap Islam. Sodakta. Akhirnya apa? Malaikat menunjukkan kepada orang mukmin tadi neraka. Masa Allah dia ngeri sekali melihat neraka. Kata malaikat, untung kamu kok beriman, sehingga kamu tidak akan masuk ke sana. Diganti dengan surga. Masa Allah menggiurkan luar biasa, itulah tempat kamu besok. Makanya mukmin ngomong aqimis saah, ya Allah tolong tegakkan kiamat sekarang juga, karena aku ingin segera masuk ke dalam surga. Tidak lama, Pak, keluarlah dari surga makhluk paling ganteng, Pak. Paling ganteng yang tidak pernah dilihat oleh si mayit. Lalu mendekat, semakin dekat baunya semakin harum, sampai setelah dekat si mayit mengatakan, man anta, siapa anda? Man anta, siapa anda? Anda kok ganteng sekali. Kalah Nabi Yusuf, kalah F4 ya. Gitu. Siapa anda? Kata dia, Pak, amma ta'rifuni, mosok kamu ndak kenal sama aku? Ndak. Ana amaluka as-sholih, aku ini adalah jelmaan amal kamu yang soleh. Salatmu, ngajimu, sedekahmu, hajimu, umrohmu, semuanya itu dikumpulkan oleh Allah lalu dibentuk menjadi saya. Dan sekarang saya diperintah oleh Allah menemani kamu selama kamu hidup di alam barzah. Inilah yang dinyatakan Nabi, yatba'ul mayyit salah satu. Orang mati itu akan diikuti oleh 3 hal. Pertama hartanya, kedua keluarganya, ketiga amalnya. Setelah dikubur, yang keluarga kembali pulang. Istri yang balik, Pak.
walaupun dia mengatakan hidup seumur hidup, seia sekata. Suami mati terbujur, dia tidak mau masuk kubur, itu pulang. Kemudian hartanya pun kembali, mobil yang dibawa mengantarkan dibawa kembali, keranda dibawa kembali, sampai payung hijau juga dibawa kembali. Yang tetap tinggal bersama dia amalnya, dan amal itu berwujud manusia terganteng. Siapa Pak manusia terganteng? Nabi Adam. Jangan Yusuf Pak. Yusuf itu separuh dari gantengnya Nabi Adam. Mengapa? Karena Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah dengan tangannya sendiri. Jadi gantengnya luar biasa, sehingga besok penghuni surga pun seperti Nabi Adam. Kalau Yusuf dibuat oleh Allah melalui pelantara siapa? Nabi Yakub sama istrinya yang bernama Rohil itu. Sehingga lahir Nabi Yusuf, lahir Bunyamin. Begitu. Lah orang Pak, kalau di alam barzah kok ditemani oleh amalnya yang soleh ini, inilah Pak yang nyenyak Pak. Tidur nyenyak, bahagia, maka dia bisa dikatakan hasanah fil akhirah. Beda dengan yang kafir Pak. Ketika ditanya man robbuka, hanya megap. Malaikat pindah kepada pertanyaan yang kedua, waman nabiyuka, Kemudian pindah yang ketiga, wamadinuka, apa agamamu, tidak bisa menjawab. Walaupun dia sudah sering Pak ya, diberi bocoran oleh mubalek Pak ya. Tiap ngaji kan diberitahu Tuhanmu adalah Allah, tapi mereka tidak bisa menjawab. Mengapa? Karena tidak ma'rifatullah, tidak kenal betul kepada Allah, tidak ma'rifatul Rasul, tidak kenal betul terhadap Rasul, tidak ma'rifatul Islam, tidak kenal Islam. Makanya panjangnya sifat orang yang betul-betul kenal kepada Allah, buktinya jenengan beribadah. Jenengan kenal dengan Nabi Muhammad, buktinya apa? Selalu ittiba Nabi. Kenal dengan Islam, buktinya apa? Panjenengan taat berislam, taat beragama. Itulah nyenyak, dan itu tanda kesuksesan di akhirat. Kemudian diteruskan Pak. Yang ketiga, tanda kalau panjenengan betul-betul hasanah fil akhirah. Yang ketiga adalah dapat maghfirah ketika bangkit dari kubur. Ketika trompet yang kedua ditiup, kemudian semua makhluk hidup kembali, malaikat hidup kembali, manusia hidup kembali, jin hidup kembali, hewan-hewan pun hidup kembali. Hewan mulai Nabi Adam Pak, zaman Nabi Adam sampai manusia hewan terakhir kembali juga. Untuk apa? Kira-kira Pak? Untuk menuntut haknya. Kalau panjenengan pernah mengganggu hak hewan Pak, maka panjenengan besok akan dituntut. Jenengan pernah pas liburan membawa senapan angin pergi ke hutan, ada burung tembak, dias jatuh, jenengan tinggal. Dia jatuh kelepek-kelepek dan tinggal, itu besok nuntut Pak. Ngapain Anda menghabisi nyawaku, menghabisi hidupku hanya untuk gagah-gagahan? Makanya Nabi mengatakan, janganlah kamu membunuh hewan illa bihaqqin, kecuali dengan benar, dengan hak. Apa kata sahabat? Apa haknya? Kamu bunuh untuk kamu makan. Jadi kalau membunuh hewan untuk dimakan itu baru benar Pak. Tidak ada tuntutan dari Allah, dari hewan. Namun kalau membunuh tanpa hak, itu besok jenengan akan dituntut. Pernah jenengan adu jangkrik? Pernah adu ayam? Siap-siap dituntut oleh ayam-ayam itu besok pada hari kiamat itu. Nah kalau sudah terlanjur Pak, tidak apa-apa, minta maaf kepada Allah Ta'ala. Dan tidak perlu minta maaf kepada ayam yang pernah diduk. Karena apa? Yang wajib minta maaf adalah kepada orang lain yang pernah kita zolimi. Begitu Pak.
Lah pada waktu itu Pak, semua rahasia orang dibuka. Yaumatu belas sarair. Semua rahasia orang dibuka. Kalau di dunia banyak Pak, orang berbuat jahat namun tertutup rapat. Tidak ada yang membuka. Sehingga aman-aman saja, tidak kena jeratan hukum. Namun besok pada hari kiamat semua rahasia itu akan dibuka. Sehingga orang tahu-tahu dosanya banyak. Lah siapa yang pada waktu itu memperoleh maghfirah dari Allah, itulah orang yang bahagia, sukses akhiratnya. Namun ingat, Nabi Muhammad pernah mengatakan firman Allah, yaitu hadis qudsi, siapa yang datang kepadaku bi qurabil ardi khotoya, datang kepadaku dengan membawa kesalahan sepenuh bumi, namun la yusriku bisaya, kesalahan tersebut tidak ada dosa syiriknya sama sekali, la ataituhu bi qurabiha maghfiratan, maka aku akan datang menemui hambaku dengan membawa pengampunan sepenuh bumi. Gitu, Pak? Hamba datang kepada Allah membawa kesalahan sepenuh bumi, namun kesalahan yang tidak ada syiriknya, Allah datang menyambut hamba dengan membawa pengampunan sepenuh bumi. Berarti draw 0-0. Itu enaknya Pak. Maka betul-betul harus dijauhi kesyirikan itu. Kalau dosa-dosa selain syirik itu masih ada harapan untuk dimaafkan. Makanya Nabi Muhammad sendiri pernah bercerita zaman Bani Israel Pak. Ada seorang goniun orang kaya Pak. Masya Allah, dia itu tempat orang pinjem uang Pak. Semua tetangganya kalau perlu butuh selalu datang pinjem. Tidak hanya satu kampung, lintas kampung pun kalau butuh ya datang kepada dia dan pinjem kepada dia. Dan pinjemnya itu qardhon hasanan, pinjaman yang bagus. Berarti apa? Tidak ada bunga. Tidak ada bunga, karena betul-betul lillahi ta'ala. Dan selalu dicatat lengkap. Sehingga waktunya bayar Pak, maka pembantunya diperintah, hei anak buahku, kamu hari ini datang ke A, B, C, D dan seterusnya, karena waktunya membayar. Ingat, kalau kamu menagih mereka, ternyata mereka kok tidak punya, kok minta ditunda, beri tunda. Kalau memang dia betul-betul tidak punya, maka gratiskan. Hanya itu Pak amalnya. Lah setelah dia bangkit dari kubur, menghadap kepada Allah, buku catatan amalnya 0 Pak. Salatnya 0 itu. Yang lain-lain 0. Kebaikannya hanya satu, yaitu suka memaafkan an-muksirin, kepada orang yang betul-betul memperoleh penderitaan. Lah kok dengan rahman rahimnya Allah, dengan ghafurnya Allah, Allah mengatakan aku lebih berhak memaafkan dia daripada dia memaafkan kepada orang-orang yang pinjam kepadanya. Bayangkan Pak, hanya punya satu amal baik, karena Allah kagum, maka dosa dia yang begitu banyak dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Orang semacam inilah yang betul-betul bahagia, hasanah fil akhirah. Kemudian yang terakhir adalah dapat surga. Ini Pak, ujung kebahagiaan di akhirat. Mengapa dapat surga saja merupakan kebahagiaan terakhir di akhirat? Karena kehidupan di surgawi itu adalah lahiyal hayawan, kehidupan yang sebenar-benarnya, kehidupan yang sejati, kehidupan yang abadi. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan, idza dakhala ahlul jannah al jannah yunadi munadin innalakum antahiyau. Ketika penghuni surga Pak, sudah masuk semua ke dalam surga,
maka ada malaikat yang memanggil-manggil. Wahai penghuni surga, kamu akan terus tahyau hidup. Fala tamutu abadan, kamu tidak akan pernah mati untuk selamanya. Wa anna lakum antasihu, kamu akan terus sehat. Fala tasqamu, kamu tidak akan pernah mengalami sakit. Pilek tidak, demam tidak, greges tidak. Beda dengan di dunia Pak ya. Semakin tua semakin gampang pilek. Itulah kehidupan di dunia. Kemudian antasibu, kamu akan tetap muda terus. Sehingga di surga itu umur kita hanya 30 sampai 35 Pak. Sehingga pemain sepak bola masih hebat itu. Kalau 40 sudah boleh Pak ya. Sudah tua itu. Kalau penghuni surga rata-rata usia dirubah oleh Allah menjadi 30 sampai 35. Berarti sehat-sehatnya orang, kuat-kuatnya orang, kumpul karo bojo juga demikian lah ya. Kuat-kuatnya orang. Sehingga betul-betul surga itu merupakan kenikmatan. Fala tahrum, kamu tidak pernah tua. Wa annalakum antanamu, dan kamu akan terus merasakan kenikmatan-kenikmatan. Tidak pernah akan bertemu dengan kesengsaraan. Beda dengan di dunia. Sekarang panjenengan merasa enak makan durian, namun beberapa hari kemudian tidak terasa enak lagi. Enak makan sate, beberapa kali makan sate, begitu berikutnya sudah tidak enak lagi. Hadirin yang berbahagia, 4 hal inilah yang harus panjenengan cari agar bisa hasanah fil akhirah. Pertama, usahakan bisa husnul khotimah. Yang kedua, nyenyak di alam barzah. Yang ketiga, dapat maghfirah ketika hari bangkit bertemu Allah. Kemudian yang terakhir, dapat surga. Mari kajian ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.